Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki segala kehidupan. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada keluarganya, para sahabat yang mudah-mudahan kepada kita selalu rahmati, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar, para penonton yang berbahagia, Salat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Fungsi kita salat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar adalah salah satu akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Adanya salat supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Lantas kenapa ada sholat korupsi, pejabat sholat korupsi, sholat berdosa. Kenapa ini bisa terjadi? Kita cek terlebih dahulu. Cek dari kita pertama, kita cek niat kita ketika kita berwudu, apakah kita benar-benar ingin sholat. Dua, kita cek dari keilmuannya. Ketiga, cek bagaimana tata cara sholatnya, rukun dan lain sebagainya. Sholat mempengaruhi kehidupan manusia, sangat berpengaruh pada diri seseorang. Apabila seseorang ini sholat, akan terpancar dalam dirinya, akan terlihat dari rupawannya, dari kehidupannya, sangat berpengaruh. Apabila orang itu benar-benar melaksanakan sholat tersebut benar atau tidaknya hanya dialah yang melaksanakan sholatnya ini benar atau belum, bisa membuat dirinya menjauhi larangan Allah apa belum. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sholat dan itu membuat mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi dalam kenyataannya masih korupsi jalan, masih rakus, sikut kanan, sikut kiri, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini apa yang terjadi? Apa yang membuat seseorang sholat tapi tidak merubah perilakunya? Pertama, kita lihat dari niatnya benar apa belum. Kedua, kita lihat dari segi keilmuannya, ilmu sholatnya benar apa belum. Nah ini ya, kalau niat
kita sudah bulat, kita niat beribadah kepada Allah, kita menyembah kepada Allah dengan hati yang tulus. Ketika itu sudah dilakukan, niat kita sudah diperbarui, sudah tulus, sudah benar, kita cek keilmuannya. Apa sih keilmuan tentang sholat? Pertama dari hati, yang tadi niat, kedua dari keilmuannya. Terus ketika kita sholat, apa sih sebetulnya yang harus kita benahi dulu? Pertama, ibadah itu yang harus dibenahi adalah tata cara buang air kecil atau buang air besar. Buang air besar yaitu kita harus saya praktekkan ya, tata cara kencing atau apa yang benar. Jadi gini, nah, ini. Ketika kita ingin kencing, posisinya gini, ini yang kiri kanan. Terus kita kencing. Maaf saya praktekkan ini jakar. Ketika sudah habis, tundukkan atau tekankan ini perut ke bawah, sehingga apa yang menyisa di jakar-jakar ini, mohon maaf sebelumnya di helmnya ini, helm jakarnya ini, ketika ditekan ini mau keluar, dan ketika didehem tekan ini tekan perut ke jakar, maka semuanya akan keluar. Nah, kalau bisa gitu tekankan ya perutnya. Nah, insya Allah itu keluar. Tapi jangan lupa ini peres-peres jakarnya ini masih digini-gini. Barulah kita cuci pakai air 3 kali. Terus ulang kali ini cuci lagi. Setelah itu selesai, lalu kita wudhu. Kalau tadi tata cara kencingnya tidak sesuai atau tidak benar, maka saya berani menjamin kalau ketika ruku atau sujud itu air kencingnya akan menempel pada sidi atau celana dalam. Ya. Coba tolong terapkan yang tadi tata cara kencing atau BAB ya. Setelah BAB selesai atau buang air selesai, lalu kita kemudian berwudu dengan baik. Karena begini, kalau sholat kita ingin benar, lihat dulu wudunya. Kalau wudunya benar, tentu sholatnya benar. Kalau wudunya benar, tentu tata cara buang airnya pun harus benar. Jadi dimulai dari mana? Dari tata cara buang air. Karena mengandung apa? Kalau tata cara buang air tidak benar, maka tidak akan mengakibatkan sahnya sholat. Tata cara buang air, tata cara wudhu dengan baru sholat. Ini yang barangkali orang awam yang baru belajar sholat atau apa harus segera memperhatikan itu dari bawah dulu sebelum kita lanjut kepada hukum sholat, membatalkan sholat, syarat sah sholat, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita perbaiki. Setelah itu selesai, semua selesai, tata cara buang air sudah benar, dan kita berani bertanya kepada para ustaz, terus tata cara wudhu sudah benar, terus kita bertanya lagi kepada ustaz, terus kita melaksanakan sholat dengan ruku, syarat, sah dan wajibnya. Rukun sholat itu terbagi menjadi 17 dalam kitab Sartinatun Najah. Itu diterangkan ada 17. Rukun itu adalah susunan yang tidak boleh terlewatkan. Apabila susunan rukun ini terlewatkan, maka akan batal
suatu perkara atau suatu perbuatan itu. Misalnya rukun sholat itu ber-17. Pertama, kita berdiri tegak menghadap kiblat. Kedua, niat. Satu niat, kedua berdiri tegak menghadap kiblat. Ketiga, takbiratul ihram, Allahu akbar. Setelah takbiratul ihram, kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita ruku. Setelah ruku kita sujud. Setelah sujud kita duduk di antara dua sujud dan tahiyat awal dan akhir, dan salam ke sebelah. Membaca salawat Nabi dan membaca salawat Nabi dan mengucapkan salam ke arah kanan. Nah, itu menjadi rukun sholat yang harus kita ketahui. Rukun sholat yang harus kita ketahui. Ini wajib, harus kita ketahui, harus kita perdalam lagi. Supaya apa? Supaya sholat kita lebih khusyuk, supaya sholat kita diterima oleh Allah SWT. Tentu saja harus memakai ilmu. Dari episode sebelumnya saya selalu menerangkan bahwa syarat diterimanya ibadah itu harus adanya ilmu. Yang pertama harus ada niat, yang kedua adanya ilmu, yang ketiga adanya keikhlasan. Yang itu ya. Setelah rukun sholat kita perdalam, kita belajar kepada ustaz. Setelah itu banyak sekali sebenarnya hal sholat ini yang harus kita pelajari. Baik dari rukun itu kan dalam sholat itu terbagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ada 3. Rukun qalbi itu adalah rukun yang harus kita kerjakan. Rukun qalbi yaitu niat. Kedua, rukun qauli yaitu rukun ucapan, harus diucapkan dan didengar oleh telinga sendiri. Itu disebut rukun qauli. Ada rukun fi'li yaitu rukun gerakan. Ya, rukun gerakan. Seperti contoh rukun qalbi yaitu hanya niat ya, dalam hati. Kedua, rukun qauli yaitu pertama membaca surat Al-Fatihah, terus membaca salawat, takbiratul ihram. Ya. Terus rukun fi'li, nah ini yang banyak rukun fi'li. Angkat tangan, menghadap kiblat, ruku, sujud, i'tidal, ya, tumaninah, duduk di antara dua sujud atau tawaruk dan tahiyat akhir. Nah, ini yang harus kita pelajari. Setelah kita mengetahui rukunnya, terus kita gali lagi apa benar Al-Fatihah kita ini sudah sesuai menurut kitab Sabinah. Al-Fatihah ini harus ada tasydid-tasydidnya, harus kita perbaharui, harus kita ketahui bahwa dalam surat Al-Fatihah ini ada 14 tasydid yang harus kita perhatikan dalam membaca surat Al-Fatihah. 14 tasydid, coba kita lihat dalam surat Al-Fatihah ada apa aja sih tasydidnya, dari mulai bismillah sampai waladolin. Ya, yang penting dalam surat dalam kitab Sabinah kita sudah tahu tasydidnya Al-Fatihah ini ada 14. Coba nanti lihat kawan-kawan para musnami semuanya, cek kembali ya, cek kembali surat Al-Fatihahnya ada berapa sih tasydidnya. Tasydid ini adalah yang harus kita jelaskan, yang harus kita baca benar-benar, digabungkan.
seperti alhamdulillahi rob. Gak bisa robbil alamin tapi harus robbil alamin. Terus di ar-rahman itu ada juga tasdid ar-rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim dinu ra rahim maliki yaumiddin. Iya tuh di iya mas ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mas di nusa ada juga ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim walau itu semuanya ada 14 tasydid ya. Jadi tasydid al-fatihah itu berjumlah 14. Terus setelah itu apa? Di at-tahiyat ada 16 tasydid. Harus kita ketahui. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut. Nah, itu kita hitung at-tahiyat sampai kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu rukun sholat ya. Adapun sholat menurut bahasa yaitu berdoa ya. Sholat menurut bahasa itu berdoa. Sedangkan menurut istilahnya itu tata cara kita beribadah mulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan membaca salam. Sholat menurut bahasa itu berdoa. Sholat itu kan ada 3 huruf ya. Sholat bilang tak. Ini harus kita ketahui. Itu pengaruh sholat ya. Pengaruh sholat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada kita untuk sholat? Yang pertama, kita ini banyak dosa. Kita sholat ini adalah metode bertobat kepada Allah. Itu 24 jam tidur, aktivitas, gak mungkin tidak maksiat, semuanya pasti maksiat. Makanya diredam oleh sholat 5 waktu, oleh sholat sunnah. Supaya apa? Supaya kita ini tidak berlebihan. Harus ada tunduknya lagi, rukunya lagi, harus sujud. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ini sayang kepada kita semuanya, makanya adanya sholat, mengakui kita ini hamba, supaya kita ini tidak terlalu terlena, tidak terlalu sombong oleh dunia. Makanya kita disuruh ruku dan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita ada hikmahnya itu kita tobat. Yang kedua, mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, mangkana yuminu billahi wal yawmil akhir imanan wa ahsanu khuluqan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyempurnakan imannya dengan akhlak. Banyak yang sholat tapi mulutnya tidak dijaga, perbuatannya masih korupsi dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena sholatnya tidak mencerminkan dia berakhlak. Jadi sholat ini adalah input. Sholat ini perintah supaya Allah memerintahkan itu supaya ada perintah pasti ada hasil. Perintah Allah pasti ada hasil. Larangan Allah juga pasti ada hasil. Kita berpuasa supaya kita soleh, supaya kita bertakwa. Kita sholat supaya kita jauh dari hal-hal yang mungkar.
dan lain sebagainya, supaya kita soleh dan bertakwa. Intinya itu supaya kita ini diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diarahkan. Kita harus mau tidak mau kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih jauhnya nanti kita lanjut ke selanjutnya. Mudah-mudahan nanti kita praktek ya, praktek sedikit tentang sholat ya. Baik, ini adalah cara kita takbiratul ihram. Ini harus terbuka kedua tangan kita. Nah, ini ya. Ini antara jempol kita sama jempol kanan sama jempol kiri ini harus gini. Bertemu ke gini. Allah. Ada juga yang gini, ada juga yang begini. Ini dua-duanya benar ya. Ada gini, ada gini. Allah. Ini benar, ini juga benar. Kemudian cara megangnya gini. Nah, ini jangan gini, jangan gini, atau apalagi gini. Ini salah banget. Apalagi gini, apalagi gini. Ya, itu yang benar begini. Ini pegang. Ini untuk apa? Untuk mengunci supaya hati kita tidak kemana-mana. Ya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang begini. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i di sini ya, tengah-tengah antara perut dan dada. Karena letak hati ada di sini. Ini ya. Ini. Nah. Pandangan ke bawah. Allah Akbar. Jadi gini. Udah jangan gerak lagi. Kalau melebihi gerak 3 kali kebatal. Setelah itu, setelah semuanya selesai, kita baca surat Fatihah, surat pendek. Kemudian ruku. Ini sini lututnya jangan gini, banyak yang begini juga, ada yang begini. Nah, yang benar begini, ini dipegang nih. Ini lurus, coba Pak, ini enggak lurus enggak Pak? Lurus. Supaya apa? Terus kita itidal. Nah, kemudian itidal ini harus benar-benar. Itidal ini kan adil ya. Itidal ini artinya adil. Harus adil kita berdiri. Bukan begini. Ketika kita ruku, terus Allahu Akbar, karena imamnya terlalu cepat, kita makmum. Kemudian kita kurang, itidalnya malah begini. Nah, ini belum sah. Yang namanya itidal harus berdiri benar. Gak bisa kalau dia Allahu Akbar, Allah, itu gak sah ya. Berarti harus berdiri dulu. Ini berdiri, harus benar-benar berdiri, adil. Terus kemudian kita sujud. Sujud telapak tangan, rukun sujud ada 6. Kedua telapak tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Rukun sujud itu ada 7. Ini ya, harus kita perhatikan. Ini kenapa pakai peci sholat? Untuk menghindari rambut supaya tidak bersentuhan, supaya rambut ini tidak menyentuh rukun sujud ini. Jidat ini jari-jari kaki harus semuanya. Coba di sini. Bukan. Ini harus gini.
ketika tahiyat akhir kan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah, ketika kita menunjuk pandangan kita sementara pindah ke sini asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah dan naik dan seterusnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita baca doa sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita doa untuk dijauhkan dari fitnah dajjal dan fitnah kubur. Ini harus kita baca sebelum kita mengucapkan salam. Setelah itu selesai, wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita tutup, kita ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini awas, kalau kita salam ke kanan, pundak kita nggak boleh gini. Nah, kalau pundak kita begini atau berubah itu udah batal. Assalamualaikum. Nah ini udah batal ya, batal. Assalamualaikum. Kalau ininya tegak, otomatis batal. Terus kemudian gimana? Ustaz, ada yang nanya. Kalau kita nahan kentut, terus kita sempat salam ke kanan, kita nahan nih mau kentut, tapi kita sempat mengucap kanan, mengucap salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ke kiri, lepas tuh anginnya. Nah itu sah. Karena apa? Karena sudah lepas dari rukun. Kalau rukunnya misalnya salamnya berkanan sambil kentut, itu udah batal. Tapi kalau salam kanannya sudah selesai, dari kiri baru kentut, itu sah. Itu kemudian harus kita perhatikan. Kemudian setelah salam, jangan dulu beranjak. Kita istighfar dulu, istighfar bahwa kita sholat ini banyak mengingat hal-hal yang bukan dari sholat. Kebanyakan kita memikirkan hal-hal dari sholat. Ekonomi pasti dari sholat itu pasti semuanya muncul. Punya hutang pasti muncul. Ini belum kebayar, ini belum tadi saya lupa di mana, itu pasti muncul dalam sholat itu. Sebab sholat ini adalah posisi tenang. Jadi kalau mau hal-hal apa saja yang sudah hilang, segera sholat, pasti ketemu, pasti ingat. Tapi diniatkan, jangan ingin ingat itu. Nah, jadi sholat itu posisi ketika kita sedang istirahat, posisi kita sedang santai, tenang. Kemudian kalau tenang, pikiran pun akan terang. Mungkin itu penjelasan tentang praktik sholat pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.